Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin at-thahirin wa ala ashabihil muntajabin. Saudara-saudaraku yang budiman, Al-Quran mengatakan man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dari kalangan kalian, yang berjihad, yang melakukan segala sesuatu dengan serius, dengan bekerja keras, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Dalam agama Islam, kita harus bersungguh-sungguh, harus bekerja keras. Dalam amal misalnya, untuk menjadi orang yang mukhlis, mungkin kita harus melewati proses-proses tidak ikhlas. Jadi kita harus bergerak, harus bersungguh-sungguh, meskipun dalam prosesnya itu kita tidak berhasil. Tetapi kita tidak boleh berputus asa, terus berjuang untuk mencapai keikhlasan. Untuk menjadi orang yang mukhlis. Nah, pada ujungnya kita akan menerima limpahan atau menjadi orang yang mukhlas, yaitu yang untuk memperoleh keikhlasan itu Allah membantu kita menjadi orang-orang yang diikhlaskan. Tapi maqam mukhlas itu tidak mungkin diberikan begitu saja tanpa kita berusaha keras untuk mendapatkan keikhlasan dan berusaha dengan keras untuk terus gigih meskipun kita gagal di awal-awal, kita tidak ikhlas di awal-awal. Demikian juga belajar. Kita harus terus belajar dengan menggunakan segala metode, dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, belajar dengan menggunakan kemampuan kita, yaitu belajar iktisabi. Belajar yaitu kita berusaha untuk meraih ilmu dengan berbagai cara, iktisabi atau kasbi. Nah, kemudian kita akan dianugerahi ilmu laduni atau ilham. Jadi rahmat ilahi, kasih sayang ilahi yang kita andalkan itu adalah kasih sayang ilahi, rahmat ilahi. Bukan amal-amal kita. Tapi amal-amal kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Itulah cara untuk mendapatkan rahmat, limpahan kasih sayang ilahi. Dalam proses belajar, menurut saya ada 3 hal yang harus dilalui. Pertama, riyadhah jism, yaitu mengelola tubuh atau badan agar selalu bugar, selalu fit, selalu sehat. Karena al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu ada dalam tubuh yang sehat. Kalau kita tidak merawat tubuh, menjaga tubuh dengan membersihkannya, dengan mensucikannya, dengan mandi, dengan berwudu, dengan tidur yang secukupnya, dengan nutrisi, dan dengan olahraga, maka kita tidak bisa berpikir menggunakan nalar kita secara maksimal. Jadi syarat itu harus dipenuhi. Anda harus bugar, harus sehat, dan harus bersih.
Jagalah kebersihan diri Anda, jagalah kebersihan kamar Anda, terutama dari najis-najis. Karena malaikat tidak akan masuk, keberkahan tidak akan mengetuk ruang belajar Anda. Yang kedua yaitu riyadhah akli, atau mendaras ilmu-ilmu akliyah. Ini adalah proses di mana kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan proses belajar akliyah ini. Fungsinya agar kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada syahwat dan ghadabiyah. Dua unsur utama, dua unsur yang paling penting juga paling berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dua kekuatan ini, maka kita tidak akan menjadi manusia. Nah, belajar itu dengan berpikir, dengan mendaras ilmu-ilmu intelektual, itu akan membantu kita untuk mengurangi ketergantungan dan membebaskan pada akhirnya secara mutlak ketergantungan kepada tubuh dan akhirnya akal yang akan mencuat. Karena manusia adalah dengan akalnya, dengan berpikirnya. Al-insanu hayawanun natik. Pada saat kita berakal, akal kita berfungsi dengan baik, saat itulah kita menjadi manusia. Insanun bil fi'l, insanun yang aktual. Namun kalau akal kita tidak berfungsi, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah mengevaluasi, kita tidak pernah melakukan kontemplasi tentang hal-hal yang universal, tidak pernah merenung, tidak pernah tafakur, maka kita bukan insan, tapi hayawanun bil fi'il. Kita adalah hewan yang aktual dan insanun bil fi'il. Insan kita hanyalah potensi saja. Nah, setelah riyadhah akli, kita kemudian melakukan riyadhah batin. Riyadhah batin adalah suluk dalam rangka menjelajahi berbagai makom spiritual. Namun sebelum kita mendapatkan makom, kita mulai dari ahwal dulu. Dan ahwal ini adalah dimulai dengan mendapatkan malakah, dengan mendapatkan virtue atau kecakapan. Sebelum memperoleh kecakapan atau malakah ini, maka kita harus melatih mendapatkan kecakapan, harus melakukan secara berulang-ulang. Kalau Anda mau jujur, jadi orang jujur, berulang-ulanglah melakukan kejujuran. Terus menerus melakukan kejujuran sampai kejujuran itu menjadi malakah. Demikian juga kalau kita ingin menjadi orang pemberani, terus menerus kita melakukan keberanian menghadapi setiap tantangan, tidak mundur menghadapi tantangan, tapi kita maju. Kita suka tantangan, kita suka menghadapi orang-orang yang difficult, kita selalu mau menghadapi resiko, maka suatu saat kita akan menjadi orang yang pemberani. Dalam belajar demikian, kalau Anda ingin menguasai bahasa Arab, maka Anda harus mempraktekkan berulang-ulang. Anda harus berulang-ulang ngomong dalam bahasa Arab. Anda harus berulang-ulang menulis dalam bahasa Arab. Anda harus mengulang-ulang membaca, memahami teks-teks Arab. Nah, setelah itu, setelah berulang-ulang, mungkin Anda akan mencapai kecakapan atau malakah sebagai orang yang mahir dalam bahasa Arab. Belajar sendiri itu ada 3 unsur paling tidak menurut saya. Pertama, tamrin,
yang kedua tikrar, yang ketiga tatbik. Jadi belajar itu perlu tamrin, perlu latihan mumarosah. Kemudian tikror, mengulang-ulang. Kemudian tatbik, mempraktekkan, mengaplikasikan tataran teori pada tataran praktis. Teori itu harus Anda praktekkan. Apakah praktek dalam teori artinya mengevaluasi teori lagi, mengkritik teori lagi? Ataukah praktek teori itu Anda praktekkan teori itu menjadi operasional, yang bisa dioperasikan, yang bisa dimanifestasikan dalam pernyataan Anda. Nah, itu semua adalah proses yang membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan-persiapan fisik, mental, akal, batin, kemauan. Namun kita harus sadar bahwa semua beban belajar, beban bekerja, beban berkreasi, beban-beban dalam hidup itu sesungguhnya bukan beban. Bagi generasi rebahan itu adalah beban. Namun bagi Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang bertauhid kepada Allah, bagi orang yang mencintai Allah, itu bukan beban. Allah mengatakan, "Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu la'alakum tashkurun." Allah tidak ingin membebani kalian. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Tuhan tidak ingin membuat kita kepayahan, tidak ingin membuat kita stres, tidak ingin membuat kita depresi, tidak ingin membuat Anda panik, Anda merasa Anda gabut, Anda bingung, otak Anda hang, badan Anda lemah. Tidak. Allah ingin mensucikan kalian. Walakin liyutahhirukum. Sebagaimana olahraga, pada awalnya Anda berat. Namun setelah berlalu, Anda akan ketagihan dengan olahraga itu. Karena olahraga itu menyegarkan. Karena olahraga itu membuat jantung Anda sehat. Membuat darah Anda merah mengalir dengan baik. Membuat pikiran fresh, membuat otak segar, membuat oksigen otak, membuat otak Anda terisi dengan oksigen yang membuat Anda bisa berpikir lama, berpikir tajam, konsentrasi, fokus. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.